Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori humanisme. Aliran humanisme muncul pada tahun 1990-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan beberapa ahli masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi. Sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang ideal. Pengertian teori humanisme. Dalam teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia pun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamitnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya yaitu tokoh terpenting dalam teori humanisme secara teoritik. Yang pertama, Arthur Chomsky menjelaskan bahwa perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus dilihat atau melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya. Keliru jika guru berpendapat bahwa murid akan mudah belajar apabila bahan pelajaran disusun dengan rapi dan disampaikan dengan baik. Tetapi arti dan maknanya tidak melekat pada pikirannya. Maka murid sendirilah yang mencerna dan menyerap arti dan makna bahan pelajaran tersebut ke dalam pikirannya. Tokoh yang kedua yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanisme. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmani yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi. Menurut Maslow, terdapat 5 tingkatan kebutuhan, yakni pertama kebutuhan jasmani atau dasar, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan untuk dimiliki atau dicintai, keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir yakni kebutuhan aktualisasi diri. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan pertama dengan 1 kebutuhan yang berikutnya. Keempat kebutuhan yang pertama disebut deficiency needs atau kebutuhan yang timbul karena kekurangan. Sedangkan 1 kebutuhan yang lain dinamakan growth needs atau kebutuhan untuk tumbuh, dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Tokoh yang terakhir yaitu Charles Rogers. Metode yang diterapkan Rogers dalam psikoterapi awalnya disebut non-directive atau terapi yang berpusat pada klien, dan pionir dalam risetnya pada proses terapi. Pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosionalnya. Rogers berkeyakinan bahwa pandangan humanisme dan holisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam teorinya, klien diajak untuk memahami diri dan pada akhirnya menyadari untuk mengembangkan diri secara utuh dan lebih dapat menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan teori belajar humanisme.
Keruangan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua yaitu adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Selanjutnya yaitu kreativitas atau semakin bebas dan tanpa batas. Kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Dan yang terakhir yaitu pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan. Karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanisme adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan berharga seseorang dengan baik. Teori humanisme menjadi lebih baik dibandingkan teori belajar kognitif. Selanjutnya yaitu suasana yang saling menghargai. Kelebihan yang kedua ini adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Ada banyak contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran yang berhasil dilakukan dalam suasana saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu peran aktif peserta didik. Sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Pendekatan demokratis, humanis, seperti yang disebutkan sebelumnya, dapat menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik lainnya. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Itulah penjelasan mengenai teori humanisme yang sempat saya jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.